mengkolaborasikan dua cara berzikir. Pertama, zikir qauli yang disebutkan dengan lisan dan zikir qalbi yang diingat dengan hati. Jadi tak kala mulut kita mengucapkan, hati kita yang bergetar. Nah, getaran hati kita yang sedang mengingat kalimat la ilaha illallah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji terkhusus untuk Allah semata, dikarenakan dialah yang maha berhak untuk puja dan pujian tersebut. Sedangkan pujian terhadap manusia dan makhluk Allah lainnya adalah pujian semu semata. Makanya sudah sepantasnya kita menyandarkan pujian kepada manusia adalah untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa melalui zikir kita kepada Allah, bisa juga melalui ibadah. Ini yang tersirat di dalam tikrar 31 pengulangan di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana hendak engkau berdua dustakan? Kalau kita kaji berkenaan dengan tikrar, pengulangan-pengulangan yang terdapat di dalam surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali itu bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak mendustai dan mengkufuri nikmat-nikmatnya. Bapak Ibu sekalian di mana saja berada yang dapat menangkap channel kami ini, mudah-mudahan sampai di penghujung kajian ini kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat dan tiada satu kekurangan apapun. Dan mudah-mudahan kita sama-sama ditempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti layak menduduki surganya. Amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu sekalian, rekan seiman dan seagama yang saya cintai, baru-baru ini di media sosial telah diviralkan kembali berkenaan dengan seolah-olah zikir-zikir, amalan-amalan di suatu tempat di Kabupaten Kerinci ini seolah-olah sesat menurut anggapan mereka. Intinya mereka mempertanyakan dari mana sumbernya. Kali ini di konten ini kami akan menjawab manakah sumber daripada amalan-amalan yang seperti itu. Pertama, seolah-olah amalan itu disamakan dengan rentak kudo. Apakah memang betul amalan-amalan yang baru-baru ini itu sama dengan rentak kudo atau sesatkah atau tidak? Di kajian kali ini kita akan mengkajinya. Pertama, kita harus mengetahui apa itu zikir. Jadi, yang perlu kita ketahui di sini, zikir itu adalah ucapan, ingat, dua hal itu. Kemudian cara berzikir. Ada yang berzikir dengan cara mengucapkan dengan lisan. Ada pula yang berzikir dengan diam saja, dengan hati. Ada pula cara berzikir dengan menggunakan keduanya, mengucapkan dan mengingat. Ini pekerjaan hati. Lantas,
kita kaitkan dengan Ratid Saman ini. Ada yang beranggapan bahwasanya Ratid Saman ini adalah amalan-amalan ajaran sesat. Jadi yang perlu kita ketahui itu adalah zikir secara syariat itu ada zikir-zikir muqayyad. Artinya zikir yang berkaitan dengan tempat dan bilangannya juga sudah ditentukan. Kemudian ada lagi zikir yang ghairu muqayyad, yang ketentuan dan bilangannya tidak ditentukan sebanyak-banyaknya. Ayatnya adalah ingat Allah sebanyak-banyaknya. Udzukurullaha katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian zikir muqayyad ini pula tadi itu adalah zikir yang dikaitkan dengan waktu dan tempat. Waktunya seusai salat fardu. Tempatnya ya di belakang salat fardu. Maka setelah kita menunaikan ibadah salat, kita disyaratkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk zikir. Lantas tergolong kemanakah zikir-zikir yang diamalkan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci yang berupa Ratid Saman itu? Jadi zikir itu tergolong kepada zikir yang ghairu muqayyad, yang tidak dibatasi bilangan dan tempatnya. Kecuali pada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kok zikir itu dilaksanakan secara berdiri? Apakah ada ayatnya? Ada. Sekarang mari kita merujuk kepada surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi di ayat ini dikatakan sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil lail, dan silih bergantinya malam, wan nahar, dan siang, la ayatin li ulil albab, adalah merupakan tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyamah. Ayat selanjutnya, siapakah orang-orang yang berakal itu? Mereka adalah orang-orang yang yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang berzikir akan Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dalam keadaan berbaring mereka itu yatafakkaruna, berfikir, fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kata mereka, oh Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua batila, sia-sia belaka. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau dari segala itu. Faqina adzabannar, maka jagalah kami dari azab api neraka. Jadi kata kuncinya pertama adalah menggunakan akal, itu satu. Kemudian
zikir itu bisa dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan duduk, dan bisa pula dalam keadaan berbaring. Lantas, kalau sudah seperti ini, ayatnya sudah ada, lantas apa lagi yang mau kita permasalahkan? Kemudian yang kedua, kok bergerak-gerak? Seolah-olah seperti orang sedang menari-nari dan lain sebagainya. Kata kuncinya adalah menggunakan akal itu tadi. Saya mau mengungkapkan analoginya seperti ini. Orang yang sedang merasakan kegembiraan, misalkan dia senang dengan kedatangan anak kecil, senangnya berlebihan, maka dia akan mengungkapkan dengan kata-katanya, dengan lisannya, dan juga dengan ekspresi. Tidak mungkin orang yang gemes datar saja ekspresi. Dan tidak mungkin orang yang sedih menunjukkan ekspresi marah. Dan tidak pula orang yang marah menunjukkan ekspresi sedih. Mengapa terjadi demikian? Dikarenakan apa? Hati yang gembira, hati yang senang, itu menggetarkan jiwa. Tak kala hati ini bergetar, maka terbawa ke dalam anggota tubuh kita. Orang yang senang tidak mungkin menangis. Orang yang sedih tidak mungkin ketawa. Tentulah orang yang sedih akan menangis dan orang yang senang akan gembira. Ini analogi yang pertama. Kemudian selanjutnya, lantas bagaimana dengan zikir itu yang seolah-olah menyerupai daripada tari-tarian? Saya jawab di sini bahwasanya tak kala kita mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, yang perlu kita ketahui zikir ini yang disebut dengan ratid saman itu didirikan dengan cara pertama mengkolaborasikan dua cara berzikir. Pertama zikir qauli yang disebutkan dengan lisan dan zikir qalbi yang diingat dengan hati. Jadi tak kala mulut kita mengucapkan, hati kita yang bergetar. Nah, getaran hati kita yang sedang mengingat kalimat la ilaha illallah tersebut terbawa di kehidupan kita. Sehingga getaran-getaran jiwa dan jantung serta hati kita, hati tidak mampu menampung getaran tersebut sehingga bergetarlah seluruh anggota tubuh kita. Maka analoginya seperti itu. Jadi tak kala kita berzikir kepada Allah dengan bergerak ke kiri ke kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan lain sebagainya, itu adalah getaran jiwa, getaran hati yang terbuai, yang terbawa kepada anggota tubuh kita. Ataupun kita berzikir dengan cara berdiri, lompat, dan lain sebagainya. Dikarenakan orang yang senang menyebut nama Allah, tidaklah mungkin orang yang senang itu tidak menunjukkan ekspresi senang. Tidaklah mungkin orang yang sedang senang gembira tidak menunjukkan kegembiraan dan kegirangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang sedang berzikir kepada Allah ini mengkolaborasikan dengan akidah yang 50 itu. Jadi di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu ada akidah 50 yang dihimpun di dalam kalimat itu. Jadi akidah yang 50 itu datang daripada sifat Allah yang wajib. Satu adalah wujudnya Allah. Allah itu ada dan maha mengadakan. Datang lagi sifat yang mustahil bagi Allah.
tidak mungkin Allah itu tidak ada. Dua analogi ini berhimpun di dalam satu kalimat. Kita tarik kembali kepada sifat Allah yang wajib 20 itu, disandingkan dengan sifat Allah yang mustahil 20 lagi, maka tak kala kita jumlahkan menjadi 40. Kan seperti itu. Nah, sifat yang wajib bagi Allah ditambah sifat yang mustahil, maka menjadi 40. Datang sifat jaiz. Mana sifat wajib ini? Satu, Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu li nafsihi wahdaniyah, qudrat, iradat, sama, basar, kalam, dan lain sebagainya. Ini sifat wajib bagi Allah. Sifat yang mustahil itu pula adalah lawan daripada sifat wajib. Allah ada, lawannya tidak ada. Artinya tak kala kita mengiktikadkan Allah ada, kita harus juga mengiktikadkan Allah tidak mungkin tidak ada. Seperti itu. Maka tak kala kita himpun kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ada 40 baru tuh di dalam kalimat la ilaha illallah. Datang sifat jaiz sebagai Allah. Sifat jaiz sebagai Allah artinya sifat yang boleh ada bagi Allah. Apa? Allah itu boleh menciptakan, boleh tidak. Dia mau menciptakan surga dan neraka ataupun tidak, itu haknya ada pada Allah. Tidak bisa diintimidasi hak Allah Subhanahu wa taala. Ingin menciptakan umat manusia atau tidaknya, itu hak Allah semata. Bukan ikut campur tangan manusia. Manusia tidak punya hak di dalam urusan-urusan ataupun ilmu Allah ini. Jadi sudah 41 sifat yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Kemudian pada kalimat Muhammadur Rasulullah itu ada lagi 9 sifat yang datang daripada sifat wajib bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4, sidik, tabligh, amanah, fatanah. Itu yang wajib 4. Kemudian yang mustahil 4 lagi. Ditambah lagi 1 sifat jaiz. Bashar. Kaunul bashar. Sama ataupun seumpama dengan manusia biasa. Sebagaimana diungkapkan di dalam syair dikatakan, Muhammadun basharun laisa kal basar. Laisa kal bashar. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Muhammad itu adalah manusia biasa yang tidak sama dengan manusia biasa lainnya. Akan tetapi dia seumpama mutiara di tengah bebatuan dan pepasiran pantai. Lengkaplah sifat Allah dan sifat Muhammad yang disebut dengan akidah tadi tergabung di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam rangka menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada, baik berkenaan dengan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan fikih kah, atau berkaitan dengan ibadah-ibadah lain, katakanlah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah terlalu kita cepat mengkafirkan, menyesatkan orang-orang lain. Sebelum kita kaji lebih lanjut, sebelum kita kaji lebih spesifik berkenaan dengan hal tersebut. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring itu punya landasannya. Lantas getaran-getaran yang seolah-olah kita katakan adalah menyerupai tarian-tarian dan lain sebagainya, itu adalah getaran-getaran tali jantung kita tak kala mengingat Allah. Wujilat qulubu.
apabila disebutkan nama Allah, mereka bergetar tali jantungnya, sehingga getaran tali jantung kita, getaran hati kita, tak kala disebut ilah, bergetar seluruh jiwa kita. Kita merasa gembira disebutkan nama Allah, merasa senang disebutkan nama Allah, apalagi kita yang mengucapkan melalui zikir dan lain sebagainya. Tidak masalah bagaimanapun bentuknya, yang penting merupakan ekspresi yang sesuai dengan naluri getaran hati manusia tak kala mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kunci yang perlu kita ketahui adalah qiyaman, dalam keadaan berdiri, ataupun qu'udan, dalam keadaan duduk, ataupun ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Kita disyaratkan untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Sekian dulu kajian dan informasi ini kami bagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.